Selamat pagi anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Untuk pembulatan pecahan, hari ini kita akan membahas untuk taksiran. Taksiran pada bilangan cacah yaitu taksiran yang disebut perkiraan atau kira-kira. Disimbolkan seperti ini, seperti gelombang air 2, atau seperti sama dengan tapi tidak lurus. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil operasi hitung bilangan cacah. Contoh, di sebuah toko terdapat 4 macam buku tulis yang masing-masing seharga 4.550, 2.250, dan 2.750, serta yang terakhir 1.750. Jika Edo hanya mempunyai uang 10.000, cukupkah uang Edo untuk membeli masing-masing satu buku dari 4 macam buku tersebut? Untuk taksiran atas, tadi disebutkan bahwa taksiran ada 3, taksiran bawah, taksiran atas, dan taksiran terbaik. Untuk taksiran atas yang harus kita perhatikan adalah bahwa semua harga, tadi kan buku 1 4.550, buku 2 2.250, buku 3 2.750, dan buku keempat adalah 1.750. Untuk ketaksiran atas, maka yang dilihat adalah taksiran atas keribuan. Perhatikan di sini adalah ribuan terdekat. Karena taksiran itu juga ada dilihat dari satuan, puluhan, dan ribuan. Kalau jika contoh tadi di taksiran atas keribuan terdekat, maka 4.550 menjadi 5.000, 2.250 menjadi 3.000, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan untuk taksiran atas dalam ribuan terdekat, maka yang dilihat adalah ratusannya. Jika ribuan, yang dilihat adalah ratusannya. Tapi ketika taksiran atas di sini ada, kalau taksiran atas itu semua berapapun jumlah ratusannya dibulatkan ke atas. Di sini 4.550 menjadi 5.000, 2.250 menjadi 3.000, dan seterusnya. Untuk taksiran atas, di sini ada taksiran itu ada, kalau dilihat dari satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Yang membedakan dari beberapa ini, contoh di sini ada bilangan 5.368,5. Kalau dilihat dari satuan terdekatnya, maka yang dilihat adalah yang di belakang komanya, 5, 68,5. Maka kalau dia dari satuan terdekatnya menjadi 5.369. Kalau dilihat dari taksiran atas dari puluhan terdekat, maka yang dilihat adalah satuannya. Satuannya adalah 8. Maka ini menjadi 5.370. Kalau ke ratusan terdekat, yang dilihat adalah puluhannya. Di sini puluhannya adalah 68. Jadi menjadi 400. Kalau dilihat dari ribuan terdekat, ini 368 dibulatkan ke atas menjadi 6.000. Kalau untuk taksiran atas, jadi perhatikan kalau kesatuan terdekat yang dilihat angka di belakang koma, kalau puluhan terdekat yang dilihat adalah satuannya, kalau ratusan terdekat yang dilihat adalah puluh. Kalau saya ulangi, kalau satuan terdekat yang dilihat adalah angka di belakang koma, puluhan terdekat yang dilihat adalah satuannya, ratusan terdekat yang dilihat adalah puluhan, sedangkan yang ribuan terdekat adalah dilihat ratusannya. Sekarang contoh yang ketiga. Ada bilangan 8.777,9.
Jika satuan terdekat, maka ini menjadi 8.778. Kepuluhan terdekat menjadi 8.780. Keratusan terdekatnya menjadi 8.800. Ribuan terdekat menjadi 9.000 dan sebagainya. Contoh, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Perhatikan taksiran atas. 12 dikali 18. Karena taksiran atas, maka 12 ini menjadi 20, 18 juga menjadi 20. Dibulatkan ke atas. Kemudian 57 ditambah 147. Jika dibulatkan ke atas, 57-nya menjadi 60, 147-nya menjadi 200. Jadi semua dibulatkan berapapun, tidak ada patokan berapapun angka yang di belakangnya. Semua dibulatkan menjadi ke atas dan seterusnya. Untuk taksiran bawah, kalau tadi taksiran atas, ini sekarang taksiran bawah. Menaksir operasi hitung dengan cara membulatkan semua sukunya ke bawah, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan. Contoh, Beni mempunyai uang 500.000 untuk membeli sepatu, baju, celana, dan tas. Sepatu harganya 198.000, baju 128, celana 150.000, tas 185.000. Potongan harganya 39.600. Jadi berbeda-beda ini sepatu. Perhatikan ini harganya sepatu, baju, celana, dan tas. Sedangkan ini adalah potongan atau diskon yang diberikan toko. Sehingga taksiran bawah diskonnya ke ribuan terdekat. Ini ribuan terdekat. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau ribuan terdekat yang dilihat adalah ratusannya. Kalau ke bawah 600-nya menjadi hilang hingga tinggal 39.000. Sedangkan 57.600 dibulatkan menjadi 57 karena taksiran bawah. 75 tetap, 55.500 menjadi 55.000. Sehingga ketika harga kaosnya sudah dikurangi dengan taksiran bawah ke ribuan terdekat, tinggal seperti ini. Jadi harganya dikurangi diskon yang sudah dengan taksiran bawah, tinggal sekian. Contoh, taksiran bawah, satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat. Kalau ke satuan terdekat, berarti yang dilihat adalah angka di belakang koma. Sehingga 5.368,5, kalau tadi taksiran atasnya dibulatkan ke atas, kalau ke bawah berarti dihilangkan semua. Menjadi 5.368. Puluhan terdekat dilihat satuannya. Puluhan terdekat dilihat satuannya, ratusan terdekat dilihat puluhannya, ribuan terdekat dilihat ratusannya. Demikian seterusnya. Nanti silakan diisi yang ada titik-titik di bawah ini. Ini untuk taksiran bawah. Contoh, sama dengan soal yang tadi, cuman ini dibulatkan ke taksiran bawah. Operasi hitung berikut dengan taksiran bawah. 16, kalau dibulatkan ke bawah menjadi 10. 28 menjadi 20. 61 dibagi 27, itu kalau taksirannya menjadi 60, dibagi menjadi 20. Dan seterusnya. Nah, sekarang adalah taksiran terbaik. Taksiran terbaik adalah dilakukan dengan cara membulatkan. Operasi hitung menurut aturan pembulatan. Jadi ada aturan pembulatannya, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, nilai puluhan atau ratusan, dan seterusnya. Kalau di taksiran atas dan taksiran bawah tidak ada. Untuk taksiran terbaik, jika angka kurang dari 5, misalnya 4, 3, 2, dan 1, maka angka pada pembulatannya dihilangkan. Dan jika angkanya lebih dari 5, maka angka pembulatannya ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya.
Contoh, harga buku tulis 2.300, 2.800. Edo melakukan taksiran terbaik dengan membulatkan semua bilangan di bawahnya untuk satuan, puluhan, dan ratusan. Jika Edo memiliki buku tulis pertama, kedua, dan ketiga, maka total pembelian buku sebesar 9.700. Jika membeli buku tulis kedua, ketiga, dan keempat, berapa kira-kira perkiraan terbaiknya? Kita bahas dulu. Untuk buku tulis kedua 2.300, ketiga 2.800. Membulatkan semua bilangan di bawahnya untuk satuan dan sebagainya. Ini masih kurang 1 untuk buku tulis yang pertama. Ibu ulang. Edo memperkirakan buku tulis yang pertama 4.600, 2.300, dan 2.800. Melakukan taksiran terbaik dengan membulatkan semua bilangan di bawahnya untuk satuan. Kalau kita hitung biasa, 4.600 ditambah 2.300 menjadi 6.900. 6.900 kalau ditambahkan dengan 2.800 menjadi 9.700. Karena sudah dibulatkan. Bagaimana untuk taksiran terbaiknya? Berapa total pembelian bukunya? Kita lihat. Nah, ini adalah taksiran terbaik ke satuan terdekat. Jadi, kalau untuk taksiran tadi sudah disebutkan, kita ulangi lagi aturannya. Jika angka kurangnya dari 5, maka pembulatan dihilangkan. Jika lebih dari 5, dibulatkan menjadi 1. Di sini ada 5.368,5. Maka untuk taksiran terbaik ke satuan terdekat, taksiran atasnya karena angka di belakang koma 5 atau lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas menjadi 5.369. Taksiran terbawahnya berarti 5-nya juga dibuang. Taksiran terbaiknya menjadi 5.369. Taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Ada perbedaan, taksiran atas langsung dibulatkan ke atas, berapapun jumlahnya, taksiran bawah, berapapun angka yang di belakang koma dibuang, sedangkan taksiran terbaik mengikuti aturan, kalau 5 dibulatkan ke atas, kalau kurang dari 5 dibuang. Menjadi 0. Contoh, di sini ada lagi 7.568,8. Jangan lupa ini adalah taksiran terbaik ke satuan terdekat, berarti yang dilihat adalah angka yang di belakang koma. Taksiran atasnya menjadi 8.778. Taksiran bawah menjadi 8.777. Taksiran terbaiknya menjadi berapa kira-kira? Di sini taksiran terbaiknya menjadi 8.778 dan seterusnya. Kita lanjut. Kalau tadi taksiran terbaik ke puluhan ke satuan terdekat, maka yang ini adalah taksiran terbaik ke puluhan terdekat. Taksiran atasnya, contoh 7.568,8, taksiran atasnya langsung dibulatkan ke atas menjadi 7.570. Taksiran bawahnya menjadi 7.560. Berapa taksiran terbaiknya? Nanti diisi titik-titik yang ada di sini sebagai tugas kalian. Kita lanjut taksiran ratusan terdekat. Kalau taksiran ratusan terdekat berarti yang dilihat adalah puluhannya. Di sini puluhannya adalah 68. Contoh pertama, 5.368,5 dibulatkan ke atas, taksiran atasnya adalah 5.400. Taksiran bawah 5.300 dan taksiran terbaik adalah 5.400. Untuk taksiran terbaik ke ribuan terdekat, di sini ada taksiran atas menjadi 6.000. Kita
ambil contoh yang 8.777,1, taksiran atas menjadi 9.000, taksiran bawah 8.000, taksiran terbaiknya adalah 9.000. Contoh, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Kalau 23 karena satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 20. Sedangkan 15 karena satuannya lebih dari 5, dibulatkan menjadi 20 juga. Kemudian untuk berikutnya yang B, 81 dibagi 38, 81 dibulatkan ke bawah menjadi 80, 38 dibulatkan ke atas menjadi 40. Ini merupakan taksiran terbaiknya seperti itu. Kalau 57 dibulatkan menjadi 60, 147 dibulatkan menjadi 150. Perlu diingat bahwa kalau untuk taksiran terbaik mengikuti aturan untuk pembulatan. Jadi jika angkanya kurang dari 5, pada pembulatannya dihilangkan. Jika lebih atau sama dengan 5, maka pembulatannya ditambah 1. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Jangan lupa sebagai tugas kalian, untuk yang titik-titik ini silahkan diisi. Ada beberapa item. 1, 2, 3, 4. Jadi tugas kalian ada taksiran terbaik ke satuan terdekat, taksiran terbaik ke puluhan terdekat, taksiran terbaik ke ratusan terdekat, dan taksiran terbaik ke ribuan terdekat. Isilah titik-titik yang masih kosong. Selamat belajar, selamat berlatih.